Udah Bang Gali udah host. Oke Bang, oke. Udah masuk. Rasmida, kamu lagi di mana tuh? Kadep. Kak Dewi. Ya. Kalau enggak kakak aja yang record, takutnya saya apa? Nggak simpan pula. Kenapa? Di mana? Lagi di kantor, Bu. Ya udah. Oke. Wow. Muhammad Dimas Prayogi. Lagi online kan? Enggak, Bu. Dari rumah, Bu. Berarti yang di atas berapa tadi? 30. Gimana nih orangnya? Oh, ini yang di atas bawah ini maksudnya kayak mana nih? Tak paham aku. Yogi Cibi-Cibi. Tadi kan Saya Bu. Oke. Siap. Udah bisa peralihan ke kelompok 5. Udah Bu, bentar Bu. Lagi di Statement tambahan untuk properti investasi itu adalah bagian dari akuntansi juga yang harus dicatat. Hanya saja posisinya itu tidak di bagian aset tetap. Ya, kalau aset tetap itu kita gunakan dalam kegiatan operasional, sedangkan properti investasi itu di luar dari kegiatan operasional. Nah, jadi nanti ketika di neraca, itu nanti di sebelah aset kelihatan ada namanya investasi. Ya. Jadi kalau itu perbedaan secara substansinya itu bagaimana sehingga disebut properti investasi. Dan tetap ada depresiasi, tekniknya sama seperti yang diperlakukan dalam aset tetap, ya, seperti di PSAK 16, ya. Hanya saja nanti pendapatannya itu tidak menjadi bagian dari pendapatan operasional, tapi bisa dari pendapatan hasil investasi atau pendapatan lain-lain, itu sih. Oke ya, jadi penjelasan penutupnya itu saja dari saya. Kita lanjut untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai aset tak berwujud yang disusun oleh Debbie Widanti, Raimunda Purba, dan Tengku Muhammad Gali Ardana. Baiklah, kami mulai presentasi kami. Pengertian aset tak berwujud. Aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun dan mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Kemudian yaitu kaitannya dengan PSAK. Slide selanjutnya, Abang Gali. Bawa aja lah. Ya.
kaitannya dengan PSAK, menurut PSAK 19 revisi tahun 2009, yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini memiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuinya sebuah aktiva tak berwujud apabila perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Kemudian, biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal. Waktu dalam mengakuinya. Aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai dua, yaitu yang pertama, masa manfaat terbatas, suatu periode manfaat yang terbatas bagi entitas. Yang kedua, masa manfaat tidak terbatas, tidak ada batasan yang dapat diprediksi pada periode selama aset yang diharapkan menghasilkan arus kas masuk neto untuk entitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raymunda Purba. Kepada Kak Rey kami persilahkan. Kak Rey, suaranya tidak kedengaran. Halo, assalamualaikum. Masih belum dengar Kak Rey. Apa jaringan di sana nggak bagus ya Kak Rey? Halo? Rey? Baiklah, saya yang akan melanjutkan untuk persentase Raymunda karena jaringan di sana mungkin lagi bermasalah. Selanjutnya adalah mengenai penjelasan atas aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Yang pertama, aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, yaitu biaya perolehan dikurang dengan nilai residu dari suatu aset tidak berwujud dengan masa hidup terbatas harus diamortisasi atas dasar sistematis selama masa hidupnya. Metode amortisasi harus mencerminkan pola manfaat. Apabila pola secara andal tidak dapat ditentukan, maka aset harus diamortisasikan dengan menggunakan metode garis lurus. Beban amortisasi diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali IFRS lainnya mengharuskan bahwa hal tersebut termasuk biaya perolehan aset lainnya. Periode amortisasi harus dikaji ulang paling tidak setiap tahunnya. Aset juga harus dinilai untuk potensi penurunan nilainya sesuai dengan IAS 36 mengenai penurunan nilai aset atau impairment of assets. Jika aset tidak berwujud yang dinilai memiliki umur terbatas dan oleh karena itu sedang diamortisasi, maka jumlah yang direvaluasi diamortisasi. Selanjutnya, yang kedua, aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaatnya harus dikaji ulang setiap periode pelaporan guna menetapkan apakah peristiwa dan kondisi terus mendukung penilaian masa hidupnya yang tidak terbatas untuk aset tersebut. Apabila tidak, maka perubahan penilaian masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas harus diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Aset juga harus dinilai atas potensi penurunan nilainya sesuai dengan IAS 36 mengenai penurunan nilai aset atau impairment of assets. Jumlah yang harus diakui. Aktiva tak berwujud diakui sebesar harga perolehan. Kemudian pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara memperoleh aktiva tak berwujudnya. Apabila aktiva tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau akan dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva yang lain,
maka harga perolehan aktiva tak berwujud sebesar harga terkini dari aktiva yang tertukar. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tengku Muhammad Gali Ardana. Selanjutnya akan saya lanjutkan pengakuan dan pengukuran awal. Aset tak berwujud harus diakui jika, hanya jika yang pertama, kemungkinan besar intensitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan pengakuan dan pengukuran awal. Yang pertama, aset tak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat mempertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. Aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Perbedaan antara model biaya dan model revaluasi. Yang pertama, model biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud harus dicatat atas dasar biaya perolehan kurang dengan amortisasi dan karena penurunan nilai. Yang kedua, model revaluasi. Aset tidak berwujud dicatat atas dasar suatu jumlah dengan revaluasi atau nilai wajar dikurang dengan amortisasi rugi karena penurunan nilai bila nilai wajar dapat ditentukan melalui referensi suatu pasar atau aktif. Pasar yang aktif semacam itu diharapkan tidak umum untuk aset tidak berwujud. Evaluasi dilakukan dengan aturan tersebut yang pada akhir periode pelaporan nilai tercatat dari aset tersebut tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya. Menurut model revaluasi, kenaikan revaluasi secara langsung dikreditkan pada surplus revaluasi ekuitas kecuali hingga sebatas bahwa kenaikan menjurnal balikan suatu penurunan revaluasi yang sebelumnya diakui di dalam laporan laba rugi konvensi. Sekian dari presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Assalamualaikum Kak, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak, saya mau nanya nih Kak, sebelumnya saya Sandrina Panisa Salwa Aswarwin, perwakilan kelompok 1. Nah, bisa balik yang ke slide 6 Kak, PPT-nya. Ya, bentar ya. Baik. 6A. Di Yang aset tadi tidak bagian dengan manfaat tidak terbatas. Iya itu. Aset tidak Mana nih? berwujud dengan manfaat tidak terbatas. Ya. Nah, itu kan Kak, di situ kan ada suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak boleh diamortisasi. Nah, maksud dari diamortisasi itu apa Kak? Soalnya nggak ada penjelasannya dari situ. Gitu sih. Ya, oke. Berarti pengertian dari amortisasi ya? Intinya. Iya Kak, amortisasi. Kak, mohon pencerahannya. Baik, Kak Wawa. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya kembali. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka kami akan menjawab pertanyaan untuk Kak Sandrina Vanessa Salwa Suherwin. Jadi Kak, pengertian amortisasi itu adalah jumlah biaya yang dipindahkan ke beban. Jumlah biaya yang dipindahkan ke beban. Jadi gini, aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Contoh dari aset tidak terwujud itu kan ada hak cipta, hak paten, kemudian goodwill gitu kan, merek dagang itu ada. Dia kan tidak ada masa manfaat tidak terbatas. Jadi tidak boleh diamortisasi. Dalam arti dia tidak, jumlah biayanya tidak boleh dipindahkan ke beban. Karena pengertian amortisasi adalah jumlah biaya yang dipindahkan ke beban. Amortisasi itu terjadi karena berjalannya waktu atau penurunan kegunaan aset tak berwujud. Jadi misalnya hak paten itu kan berjalan tuh waktunya. Dan semakin berjalan kan otomatis kegunaan aset itu pun semakin tak berwujud seperti itu. Apakah sampai sini Kak Sandrina Salwa Suherwin paham? Iya itu kan ini kan lagi di record kan Kak. Nanti saya kan Kakak tuliskan jawabannya, nanti bisa dikirim aja Kak. Soalnya lagi tadi mau nyatet jawaban lagi di jalan pula ini Kak. Oh iya, bisa kan Kak? Kami kirim di grup. Ya udah. Makasih ya Kak. Kepada Ibu Megia, mohon sarannya Bu dari jawaban yang kami berikan, mana tahu terjadi kesalahan atau ada yang mau ditambahkan. Assalamualaikum Ibu. Kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
File bising. File bising. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Jangan gila apa kalian? Halo Kak, saya Kak Yogi Manuel Kak ingin bertanya. Iya, Nah kan judul dari presentasi Kakak ini kan aset berwujud ya Kak ya, aset tidak berwujud ya. iya, aset tidak Nah, berwujud. Nah, ini kan dibilang aset tidak berwujud. Kakak boleh buat contoh nggak bagaimana supaya kami memahami kayak rincinya lagi seperti apa aset tidak Iya, berwujud. contoh Maksudnya dari aset tidak berwujud ya? iya Kak, benar sekali Kak. Gitu Kak. Jadi ada Kak contoh biar bisa kami pahamkan kan itu kan bahasanya kan aset tidak berwujud. Kami bingung nih aset tidak berwujud itu seperti apa, yang berwujud bagaimana, yang tidak berwujud bagaimana gitu Kak. Sekian Kak. Baik. Itu Kak. Terima kasih Bang Yogi. Mohon tunggu sebentar ya. Baik Kak, sama-sama. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, Kak. Muhammad Dimas Prayogi dari kelompok 1 ini Kak. Izin bertanya ya Kak ya. Nah Kak. Maaf Bang Dimas, dari kelompok berapa Bang? Kelompok 1 Kak. Oh iya, silakan Bang Dimas. Kak, salah satu bentuk aset tidak berwujud itu ada goodwill ya Kak ya. Nah Kak. Ada goodwill. Jadi Kak, kalau di sini saya mau nanya Kak, apa yang dimaksud dengan goodwill negatif itu Kak? Goodwill negatif. Iya Kak. Baik. Itu aja sih Kak. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Ini kan udah 3 pertanyaan. Udah ini dia Kak. Halo, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Selamat sore. Sore. Baiklah, saya Remunda Purba. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Muhammad Dimas Prayogi. Tadi pertanyaannya, apa saja karakteristik utama dan pendukung aset tak berwujud kan Bang? Iya Kak. Itu sebagai, Bang. Karakteristik utamanya 1, kurang memiliki wujud fisik.
Yang kedua, tidak termasuk instrumen keuangan. Yang ketiga, sifatnya jangka panjang dan merupakan subjek amortisasi. Karakteristik pendukungnya, 1, dapat diperoleh enggak melalui pengembangan maupun dari pembelian terpisah. Maaf, saya ulangi. Yang pertama, dapat diperoleh baik melalui pengembangan maupun dari pembelian terpisah. Yang kedua, pada umumnya digunakan secara tidak langsung dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kompetitor. Yang keempat, memiliki nilai. Dan yang kelima, tidak ada penentuan terhadap umur ekonomisnya. Terima kasih. Gimana Kak, Bang sama-sama. Dimas Prayogi? Jawaban saya. Udah Kak Re. Makasih ya Kak Re. Ya Bang. Terima kasih kepada Ri. Ya Kak, sama-sama Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi Immanuel. Bang Yogi. Halo Bang Yogi. Halo Abang Yogi. Iya Kak, ya. Iya Kak, dengar Kak. Bang, mohon maaf, kelompok berapa ya Bang? Dari kelompok berapa? Kelompok 4 Kak. Kelompok 4. Saya akan menjawab. Tadi Abang bertanya mengenai contoh aset tetap tidak berwujud ya Bang. Contoh aset tak berwujud itu kan kita ada hak paten, kemudian ada juga franchise, hak franchise itu lisensi, kemudian goodwill, merek dagang gitu kan. Nah itulah contoh-contohnya. Jadi saya ambil salah satunya itu hak paten. Contohnya itu sebagai ilustrasi, pada awal tahun fiskal, perusahaan mendapatkan hak paten senilai 100 juta rupiah. Hak paten telah diberikan 6 tahun sebelumnya oleh pihak yang berkepentingan. Meskipun hak paten belum akan habis dalam 14 tahun, sisa masa kegunaannya diperkirakan tinggal 5 tahun lagi. Jadi, ayat jurnal penyesuaiannya untuk mencatat amortisasi hak paten, karena kan kita bicara aset tak berwujud. Jadi dia dilimpahkan ke amortisasi seperti tadi yang sudah saya jelaskan apa arti amortisasi. Jadi untuk jurnalnya itu beban amortisasi hak paten pada hak paten. Nah, itulah untuk ayat jurnalnya. Dan kalau untuk contohnya tadi kita contohkan kan hak paten. Untuk jurnalnya seperti itu untuk dalam pencatatan akuntansi keuangannya. Apakah Bang Yogi cukup paham atau ada lagi yang kurang paham? Paham Kak, paham. Terima kasih Bang Yogi. Terima Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Muhammad Dimas Prayogi, yaitu apa sih goodwill negatif itu kan Bang, seperti itu. Jelas Bang suara saya Bang? Jelas Banggal. Goodwill negatif merupakan selisih lebih antara bagian pengakuisisi atas nilai wajar aktiva bersih dan biaya perolehan anak perusahaan yang diakuisisi. Contohnya nih Bang,
transaksi yang menimbulkan goodwill negatif seperti perusahaan yang diakuisisi yang pertama Aktiva lancar yaitu 100 juta rupiah, Aktiva tetapnya 250 juta, Aktiva lain-lainnya 25 juta, hutang lancarnya 75 juta, hutang jangka panjang 100 juta, hutang lain-lain 50 juta, nilai wajar Aktiva bersihnya 175 juta. Seandainya perusahaan dengan nilai wajar Aktiva bersih seperti tersebut di atas diakuisisi sebanyak 100% senilai 150 juta, maka pengakuisisi akan mendapatkan goodwill negatif sebesar 25 juta di neraca. Seperti itu Bang, jawabannya Bang. Oke Bang Gal, makasih banyak Bang Gal. Kurang jelas Bang suaranya Bang. Oke Bang Gali, makasih banyak ya. Ya Bang, sama-sama Bang. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Satu pertanyaan lagi ya, Kakak Abang, soalnya udah 4 pertanyaan. Kak, Iya, Abang boleh Rusidi? bertanya Kak? Boleh Bang. Pertama saya perkenalkan diri, saya Ahmad Rusdi, ingin bertanya tentang aset tak berwujud. Iya. Di sini Dari kan kelompok berapa, aset Bang? tak berwujud, aset kelompok perwakilan dari kelompok 2, Kak. Iya. Aset tak berwujud kan di sini salah satu cirinya digunakan lebih dari 1 tahun, ya kan, Iya. Kak? Kemudian di sini ada aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Kemudian ada aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Itu cara karakteristiknya seperti apa, Kak? Karakteristiknya dan cara menggolongkannya itu kayak mana, Kak? Kalau ini misalnya ini dengan manfaat terbatas, yang ini dengan manfaat tak terbatas. Cara menggolongkannya seperti apa, Kak? Cara menggolongkan antara yang terbatas dengan tidak terbatas tadi ya, Bang? Iya, sementara kan digunakan aset tetap, salah satu cirinya kan digunakan lebih dari 1 tahun. Karakteristiknya seperti apa, Kak? Baik, Bang Ahmad Rusidi, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan kami waktu untuk menjawabnya ya, Bang. Iya, Kak, silakan, Kak. Halo, Kak, Bang, permisi. Iya, Bang Yogi. Supaya nggak kayak menghemat waktu, kan Kakak lagi nyari jawabannya nih ya. Tadi kan Iya, ada pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok 4 ya. Iya, dari saya, pertanyaan yang belum dijawab. Lagi Kakak mencari, apa boleh langsung kami jawab sekarang aja, Kak? Pas sekali, Bang, boleh. Oke. Tadi kan Kakak nanya kan tentang model biaya. Contoh kasus mengenai model biaya, Kak, ya. Kakak kurang paham Iya, ya. Bang. Nah, contoh kasus dari model biaya, Kak, contohnya gini, Kak. Saldo mesin PT Jambia itu pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2012 itu 36 juta rupiah. Nah, penyusunan kumulatifnya itu 19 juta rupiah. Jadi nilai wajar aset tetap 12 juta rupiah itu dihitung penurunan nilai dari dihitung nilai penurunannya, Kak, mencari laba ruginya. Terus jurnalnya itu, Kak, mencari revaluasinya, Kak. Contohnya gini ya, Kak, ya. Biaya perolehan mula-mula tadi kan 36 juta ya saya sebut ya. Kita ambil contoh dari saldo mesin PT Jambia tadi pada tanggal 31 bulan 12. Iya. Nah, biaya perolehannya itu mula-mula 36 juta dikurang dengan penyusutan kumulatifnya, Kak. Penyusutan kumulatifnya tadi aku jelaskan 19 juta ya, Kak, ya. 19 juta. Setelah itu ya. Tadi penyusutannya, Kak. Dari penyusutan kumulatifnya. Kita kan ngambil contoh nih bagaimana. Iya. Nah, setelah itu dikurangin, jadi 36 juta dikurang 19 juta itu jumlahnya itu tercatat 17 juta. Benar ya, Kak, ya? 36 dikurang 19, 17 ya, Kak, ya? Berarti 17 juta. Bang. Lalu dikurangi dengan nilai wajar. Nilai wajarnya tadi dijelaskan tadi kan ini nilai wajar 12 juta. Nah,
Jadi dikurangi dengan nilai wajarnya. Jadi setelah itu 17 dikurang 12 juta, nilai penurunan hasil akhirnya itu 5 juta. Nah, jurnalnya penyusutan mesin kumulatif yang tadi 19 juta, kerugian penurunan nilai hasil akhir tadi yang kita kurangi itu 5 juta. Maka mesinnya itu 24 juta, Kak. Kenapa 24 juta? Tadi penyusutan mesin kumulatifnya 19 juta, ditambah dengan hasil akhir penurunan nilai yang dari dikurangi 36 juta, 19 juta, baru 36 dikurang 19 itu jadi 17, baru 17 dikurang 12 jadi 5, itulah nilai akhir penurunannya, Kak. Jadi 5 juta itu ditambahkan dengan penyusutan nilai kumulatifnya 19 juta, maka dapat hasilnya 24 juta, Kak. Seperti itu, Kak. Kalau ada yang kurang paham, Kak, bisa saya bantu ulangi. Sejauh ini paham Abang Yogi, berarti tadi yang di debit itu 19 juta dengan 5 juta ya Bang, yang penyusutan kumulatif dengan nilai wajar, baru 24 jutanya di kredit. Iya benar Kak, seperti itu Kak. Terima kasih Abang Yogi, sangat-sangat paham saya, terima kasih. Oke. Kakak Abang, ini kan Ibu suruh melanjutkan di grup. Jadi untuk Bang Rusi jawab di grup ya, karena kami juga menemukan jawabannya. Abang Rusidi. Silakan Kak, silakan Iya. jawab. Soalnya pun di sini hujan, hidup mati. Iya. Sama Kak, jaringan di sini juga jelek Kak. Nggak apa-apa ya Bang, kami jawab di dalam grup ya melalui VN ya. Oke Kak, nggak masalah Kak. Maaf ya Bang Rusidi, terima kasih juga. Sama-sama. Baiklah teman-teman, untuk persentase dari kami, dari kelompok 4 dan kelompok 5, kita selesaikan di Zoom meeting ini, kita lanjutkan di grup WA sesuai dengan arahan Ibu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Sore Kak. Sore Kak. Thank you. Keluar ya. Pulang. Live meeting.